Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yohana, jurusan Teknik Sipil Universitas Pertamina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh PSBB terhadap kondisi psikologi seseorang. Masalah yang saya angkat adalah yang pertama yaitu mengapa PSBB bisa mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Yang kedua, apa saja perubahan pada diri seseorang yang terjadi akibat PSBB. Yang ketiga, dampak dari perubahan yang dialami oleh orang tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana cara untuk mencegah atau memperbaiki dampak buruk perubahan tersebut. Tujuannya adalah yang pertama, untuk menjelaskan faktor atau penyebab perubahan kondisi psikologi seseorang pada masa PSBB. Yang kedua, menjabarkan perubahan apa saja yang dapat terjadi pada seseorang akibat PSBB. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dampak-dampak yang diakibatkan oleh PSBB. Dan yang keempat, menjelaskan beberapa tips atau cara untuk menghindari atau mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu pengertian dari PSBB. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka pemutusan penyebaran COVID-19 yang tengah melanda Indonesia bahkan dunia saat ini. Kebijakan ini berupa pembatasan kegiatan di luar rumah dan melakukan karantina atau isolasi mandiri di dalam rumah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Oscar Primardi. Selanjutnya yaitu dampak buruk. Beberapa orang merasa PSBB berdampak buruk bagi kondisi mental atau psikologi mereka. Mereka merasa kesulitan dan bermasalah selama PSBB diterapkan. Masalah yang mereka alami membuat mereka merasa kurang nyaman dan tidak sedikit pula yang merasakan stres akibat hal tersebut. Secara alami, manusia tidak bisa merasakan kesepian dalam jangka waktu yang lama. Secara mental, kita selalu dikondisikan untuk mencari pendapat, saran, dan bimbingan dari orang lain. Dan secara emosional, kita menambahkan koneksi dengan orang lain. Dan berikut adalah persentase orang-orang yang merasakan dampak buruk dari PSBB. Sekitar 56% orang merasakan dampak buruk dari PSBB. Dampak buruk yang dirasakan antara lain adalah perasaan kesepian dalam jangka waktu yang lama, mengalami stres yang kronis, kesulitan dalam bergaul, kesulitan dalam berkomunikasi, dan penyakit sosial lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat. Seperti yang kita ketahui, bahwa semua kejadian atau peristiwa akan ada manfaat baik dari hal-hal tersebut. Selama pelaksanaan PSBB, banyak hal baru yang dapat kita lakukan. Hal-hal produktif yang mampu membuat kita merasa lebih baik dan mengisi waktu-waktu senggang yang biasanya kita habiskan di luar rumah. Hal produktif yang dilakukan selama masa pandemi juga akan membuat pikiran seseorang menjadi lebih rileks dan tenang. Bahkan, jika mereka mampu membagi waktu dengan baik, mereka bisa menjadikan PSBB sebagai waktu untuk beristirahat dari kegiatan yang mungkin sudah sangat lama mereka lakukan, sehingga psikologi seseorang tersebut tidak akan terganggu akibat PSBB. Semua tergantung apa yang kita pikirkan, dan pemikiran tersebut berpengaruh sangat besar terhadap kesehatan psikologi dan fisik seseorang. Berikut adalah persentase orang-orang yang merasakan manfaat dari PSBB. Sekitar 83% orang merasakan manfaat dari PSBB tersebut. Manfaat tersebut berupa yang pertama, perubahan sikap menjadi lebih baik, lebih rajin membantu orang tua, lebih rajin bersih-bersih, punya banyak waktu dengan keluarga, punya banyak waktu untuk mengatur gaya hidup, munculnya time management yang baik, dan masih banyak lagi manfaat yang dirasakan selama PSBB. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah PSBB merupakan suatu kegiatan yang diterapkan pemerintah dalam rangka pemutusan penyebaran COVID-19 yang tengah melanda Indonesia bahkan dunia saat ini. Hal ini membuat banyak perubahan bagi kehidupan saat ini. Keadaan seperti sekarang memaksa kita untuk beradaptasi secara cepat. Keadaan yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya kini terjadi secara tiba-tiba dan membuat perubahan yang sangat drastis sehingga kita kesulitan untuk beradaptasi. Dampak buruk dari PSBB perlahan juga mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Namun, di balik dampak buruk dari PSBB juga banyak yang merasakan manfaatnya. Walaupun mereka merasakan dampak buruk dari PSBB, orang-orang juga masih menyadari akan manfaat dari PSBB tersebut. Selanjutnya adalah saran. PSBB memang dapat mempengaruhi kondisi psikologi kita.
Hal ini terjadi karena kita tidak mampu beradaptasi dengan keadaan saat ini. Kesepian akibat PSBB dapat membuat kita mengalami stres yang kronis, sehingga membuat kita mengubah persepsi tentang diri sendiri, bahkan membuat kita kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Namun, pengaruh buruk PSBB terhadap kondisi psikologi kita dapat kita hindari dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Dengan begitu, kita dapat menghindari kemungkinan buruk yang diakibatkan oleh PSBB sehingga kondisi psikologi kita dapat terjaga dengan baik. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.